menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday, dan hari ini kita sudah tiba di pasal terakhir kitab Hakim-Hakim. Ibu bapak saudara semuanya, di akhir kitab Hakim-Hakim ini, kalau Anda baca di pasal terakhir dan di ayat terakhir, itu merupakan sebuah kesimpulan apa yang sesungguhnya terjadi kepada bangsa Israel pada era itu. Bagaimana sikap mereka dalam memandang hidup, bagaimana pengenalan mereka akan Tuhan, dan bagaimana keadaan moral bangsa Israel pada waktu itu. Itu disimpulkan hanya dengan satu ayat, yaitu ayat terakhir di kitab Hakim-Hakim ini, menjadi kesimpulan dan penutup daripada kitab ini. Saya bacakan buat Anda semuanya. Ayat 25 atau ayat terakhir dari kitab Hakim-Hakim pasal 21. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dalam pengertian yang lain, tidak ada pemimpin rohani di antara orang Israel. Ketika tidak adanya kepemimpinan yang kuat, tidak ada pemimpin yang takut akan Tuhan, maka yang terjadi adalah rakyat atau setiap orang Israel berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, ibu bapak saudara semuanya, kita mengerti bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang beradab, sangat beradab menurut saya. Kenapa? Karena bangsa pilihan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, karena Tuhan memberikan ketetapan Taurat yang mengatur perilaku hidup mereka sehari-hari. Jadi, sesungguhnya sudah ada aturan, sudah ada norma, sudah ada tatanan moral yang harusnya mereka ikuti. Tetapi kalau Anda membaca pasal-pasal di dalam kitab Hakim-Hakim ini, betapa terlihat setiap orang melakukan apa yang benar, apa yang baik menurut pandangan mereka sendiri. Sesuka-sukanya mereka, apa yang mereka ingin lakukan, mereka akan lakukan itu. Demikian juga misalnya kalau kita baca di Hakim-Hakim pasal yang terakhir atau Hakim-Hakim pasal yang ke-21 ini, kita melihat bahwa hampir saja satu di antara suku Israel itu punah, yaitu suku Benyamin. Kenapa suku Benyamin hampir saja punah? Kalau Anda kembali ke beberapa pasal selanjutnya, Anda melihat bahwa ada seorang yang diperkosa habis-habisan. Gundik seorang Lewi diperkosa bahkan hingga mati. Lalu kemudian si suami ini akhirnya memotong-motong tubuh daripada gundiknya dan dikirimkan kepada suku yang lain, sehingga terjadi perang saudara dan seterusnya. Di situ kita juga melihat bahwa terjadi kemerosotan moral, orang melakukan apa yang dianggapnya benar dan baik menurut keinginannya sendiri. Lalu kemudian di Hakim-Hakim pasal ke-21 ini, suku Benyamin terancam punah. Lalu bagaimana cara supaya hal itu tidak terjadi? Maka Anda bisa melihat bahwa diizinkan buat orang Israel untuk mengambil dengan cara menculik para gadis Benyamin ini. Mau dilihat dari sisi manapun, menculik anak gadis tentu saja tidak bisa dibenarkan. Tetapi dalam cerita ini justru itu dianggap sesuatu yang benar supaya bisa membuat suku Benyamin tidak punah. Lalu kemudian kalau Anda baca beberapa ayat sebelumnya, orang-orang Yabes Gilead yang merupakan wilayah di Benyamin juga itu ditumpas habis. Jadi sedemikian mudah mereka memerangi di antara saudara mereka sendiri, membunuh, menculik, mengambil istri orang dan seterusnya. Itu terjadi karena tidak ada kepemimpinan yang kuat, tidak ada pemimpin rohani yang memerintah Israel pada waktu itu. Itu sebabnya ibu bapak saudara semuanya harus diakui bahwa seorang pemimpin rohani itu adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh siapapun juga. Kalau kita bicara dalam konteks keluarga, maka seorang bapak, seorang ayah yang kita mengerti bahwa dalam konsep kekristenan merupakan
imam dalam keluarga itu sangat diperlukan. Anda bayangkan kalau tidak ada pemimpin rohani di dalam keluarga, tidak ada imam dalam keluarga, tidak ada seorang pria yang berperan sebagai bapa yang baik, pemimpin yang baik, imam yang baik, yang terjadi apa? Keluarga itu juga akan mengalami carut-marut. Setiap orang di dalam keluarga itu akan melakukan apa yang mereka anggap benar menurut pandangan mereka sendiri, sehingga sesuka-sukanya, semau-maunya. Dalam konteks yang lebih luas misalnya, kalau kita berbicara soal gereja, ketika tidak ada pemimpin rohani yang kuat dalam sebuah gereja, yang terjadi apa? Jemaat pun akan melakukan semau-maunya. Tidak ada pertumbuhan rohani yang sehat, karena masing-masing akan melakukan apa yang menurutnya benar. Dan apa yang menurutnya benar tentu saja belum tentu benar-benar benar kalau diukur daripada kacamata firman. Apalagi dalam konteks sebuah bangsa, pemimpin yang kuat, pemimpin yang takut akan Tuhan itu mutlak diperlukan. Itu sebabnya berulang kali Alkitab berkata kita harus mendoakan pemerintah kita, mendoakan pemimpin kita. Kenapa? Pemimpin yang kuat, pemimpin yang takut akan Tuhan itu akan melahirkan atau menentukan bahwa rakyat pun akan hidup benar. Ibu, bapak, saudara semuanya, inilah sebuah message penting yang perlu kita tangkap. Pastikan di dalam keluarga Anda ada pemimpin yang kuat, sehingga semua berjalan dengan teratur dan baik. Pastikan di perusahaan Anda ada kepemimpinan yang kuat dan takut akan Tuhan. Pastikan di gereja Anda, di gereja kita semuanya, ada kepemimpinan rohani yang kuat. Demikian juga kita terus berdoa buat bangsa dan negara kita, supaya pemimpin yang kuat itu memerintah bangsa dan negara kita. Tuhan berkati kita.